Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belum kumpul ulangannya saya tunggu sekarang nih. Sambil saya cari halamannya. Halaman berapa kita sekarang? Ya, Ustazah tunggu yang belum ngumpul. Ustazah, ana belum ngumpul Ustazah karena ana belum putar materi minggu lalu Ustazah. Ya boleh, tapi chat Ustazah alasannya ya. Bagi anak-anak Ustazah yang belum mengerjakan ulangan kami yang udah kami lakukan di minggu lalu, nah chat Ustazah apa sebabnya. Karena masih banyak yang belum mengumpulkan tuh ulangannya. Halaman 223. Bab apa kita? Terakhir judulnya. Boleh dibacakan? Bab apa kita anak-anak? Yang terakhir kita bahas. Iya, bagus. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Perampok. Apa ibu-ibu? Masya Allah. Apa bahasa Arabnya perampok? Di sini nak, Najiha. Iya, Masya Allah. Siapa yang jawab nih? Siapa yang jawab tadi? Siapa? Naila Putri Barkah? Bukan. Iya, nggak ada yang ngaku ya, Masya Allah kalian. Baru 16 orang yang ikut. Yang lain ini kemana ini? Muskia kelas A atau kelas B? A. Kaila Mumtaz A atau B? A. Adinda Salsabila A atau B? Kelas A. Rania Aziza B. B baru satu orang. Nadia Ulia A atau B? B 2 orang. Raihana Asia B 3 orang. Nasra Saharani A udah 4 ya, B baru 3. Naisha Zahwa A 4 orang. Anya B sama 5 sama ya. Aisyah atau B? A5 A6 B5. Alia Zahra A7 oh B. Lupa ya Bu Alia. Iya, berarti 50-50 lah ya A dan B nya. Izin gak buka kamera karena Ana sedang di luar Ustazah. Iya, siapa nih? Ustazah, Ana izin gak buka kamera. Arifah Mumtazah 9B ya, Jian Labibah 9A. Iya, Masya Allah.
Ya, kita mulai ya. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Iya. Kita masih tentang bab al-hudud. Ya, al-hudud. Fa'alaihi samanuna jalda. Ya, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita baca di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Adapun anak-anak ustazah yang mengikuti pelajaran di pagi hari ini, yang mencatat ya setiap apa yang ustazah suruh catat ya, yang mendengarkan dari awal sampai akhir pembelajaran kita ini dijadikan oleh Allah anak-anak yang solehah ya, anak-anak yang pintar, diberkahi ilmunya dan dimudahkan dalam memahaminya. Amin, Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, kemarin atau 2 minggu yang lalu, enggak ya, hari Rabu yang lalu, babul qata'i fis sariqah. Bukan, afwan. Bab haddi quta'it thariq. Hukum had bagi perampok. Siapa itu quta'it thariq? Ya. Man huwa quta'it thariq? Ajibna. Siapa yang bisa jawab? Man hum quta'it thariq? Jawabnya pakai bahasa Arab ya. Iya, humul ladzi Naam ahsanti. Inilah dia yang menghadang manusia dengan asilah, dengan senjata ya, di sohro, di lapangan ya, di padang pasir atau fil bunyan atau di bangunan ya, atau di hutan-hutan ya, fayalsibunahum, lalu mereka merampas hartanya secara paksa, bukan dengan mencuri. Jadi beda dengan as-sariqah quta'it thariq ya. Kalau qutta' dia terang-terangan memaksa mengambil harta lalu diancam dengan senjata. Kalau sariqah mencuri dengan secara sembunyi-sembunyi harta yang disimpan di tempat yang wajar. Ya, tapi kalau mengambil harta yang berserakan ya, harta yang terler-ler bahasa kitanya ya, maka itu bukan dikatakan mencuri, maka nggak boleh hukum potong tangan. Nah, kemarin faman minhum qatala mukafiyan aw ghairah. Barang siapa yang membunuh seorang mukafian ya, mukafian ini setelah ustazah cari ya yang dewasa seperti itu, yang dewasa, yang berakal, yang memiliki harta. Nah, atau yang bukan selain mukafian seperti seorang anak, seorang budak sahaya ya. Nah, barang siapa yang membunuh mereka wa akhadal mal, lalu dia mengambil hartanya, maka hukum hadnya adalah qutila summa suliba hatta yashtahir. Dia dibunuh, kemudian disalib dan dipertontonkan di masyarakat ramai. Ini hukum had bagi yang merampok dan ngambil hartanya. Lalu yang kedua ya, in qatala walam ya'khudhil mal. Yang pertemuan lalu kita baru nomor 1 ya. Sekarang masuk nomor 2. In qatala walam ya'khudhil mal qutila hatman walam yuslab. Nah, sampai di sini catat sampai titik. Yang nomor 2.
Jika dia membunuh, ya, lam ya'khudil mal, tapi nggak mengambil hartanya. Ya, boleh yang belum siap nulis diselesaikan dulu ya, usah tunggu ya. In qatala wa lam ya'khudil mal qutila hatman wa lam yuslab. Dan boleh juga anak ustazah yang bisa mengartikan sebaris ini, boleh. Karena ini kata-katanya sama kayak yang di atas. Boleh. Jihan Labibah, Kailah Mumtaz, Alia Az-Zahra, Dinda, mau mencoba silahkan. In qatala lam ya'khudil mal qutila hatman walam yuslab. Hatman ini, oh hatman kan belum ada ustazah. Oke, saya kasih hatman ini artinya wajib. Iya, silakan Jihan Labibah, tafadhali. Iya. Dibunuh. Iya, na'am ahsanti mumtazah, barakallahu fik. Benar. Nah, itu terjemahannya ya. In qatala wa lam ya'khudil mal qutila hatman wa lam yuslab. Beda dengan yang di atas. Kalau di atas dia udah bunuh, dia rampok lagi hartanya, dia ambil lagi, maka hukum hadnya dibunuh dan disalib. Tapi ternyata setelah dibunuhnya ya si pemilik harta lalu lewat segerombol orang, maka dia nggak sempat ngambil hartanya, dia udah keburu lari, namun tertangkap juga, udah lari tertangkap lagi. Nah, masya Allah, berarti nggak beruntung, nggak ada untungnya dia ya, udah bunuh nggak dapat harta, lari ketangkep. Nah, lalu kena hukum had juga, tapi hukum hadnya cuma dibunuh aja, nggak disalib. Nah, itu nomor 2. Yang ketiga, wa in janau, ya kalian catat sampai titik ya, sampai istifa'uhu. Wa in janau bima yujibu qawadan fit taraf tahatta mastifa'uh. Selesai nulisnya? Boleh, silahkan baca yang Ustazah suruh baca. Bentar, ini ada A-nya. Ya Jihan, jangan Jihan. Apa ini di bawah Jihan? Arifah, baca Arifah. Yang ketiga Arifah. Wa in janau bima yujibu qawadan fi taraf tahatta mastifa'uh. Iya, silahkan Arifah. Iya. Naam, ahsanti, jayyid, syukran. In janau, kalau tadi membunuh, merampas harta. Yang kedua membunuh tapi nggak sempat ngambil harta. Yang ketiga injanau, jika dia menyakiti, injanau ya, jika dia menyakiti
bima yujibu qawadan, dengan sengaja, ya, menyakiti, bima yujibu qawadan, dengan sengaja. Tahattamastifa'u, menyakiti dengan sengaja, fit taraf, bagian-bagian tubuh, ya, bagian-bagian tubuh. Sebentar ya. Ada barangnya di atas meja. Jadi asam. Kalau oh ya. Hah? Iya. Di pokoknya begitu masuk ada meja, nampaklah cadar karet, ya. Nah, jika dia sengaja, ya, atau menyakiti dengan sengaja bagian-bagian tubuh, ya, tahattamastifa'u, maka dia wajib, ya, dibalas, ya, wajib dibalas. Kalau dia misalkan mematahkan kaki korban, nah dia dibalas tuh dengan hal yang serupa. Sip, jazakillah khair ya. Nah, atau jika dia menyayat, ya, atau menusuk perut korban tapi belum mati, maka juga dia wajib dibalas. Itu yang ketiga. Yang keempat, in akhadha kullu wahidin minal mal. Nah, kalau yang ini yang kalian tulis agak panjang ya. Sampai titik di bawah. Nih. Berarti ada 2 baris. 1, 2, lebih dikit. Silahkan Ibu Najihah ditulis. Ya, yang keempat. Dari wa in akhadha kullu wahidin minal mal sampai titik. Kulliyah. Capek Ustazah, kok banyak kali nulisnya. Ya memang capek ya, belajar itu memang capek. Dari in akhadha kullu wahid sampai titik, thumma khulliya. Berlalu mereka kembali, mereka menyendiri. Disendirikan.
Selesai? Selesai, Ceril? Iya, Masya Allah. Ada ya perkataan seorang ulama, beliau mengatakan siapa yang tidak mau merasakan lelahnya, yang nggak mau merasakan capeknya, letihnya menuntut ilmu, maka dia harus bersiap menanggung kebodohan selama hidupnya. Ini membuktikan bahwasanya memang belajar itu capek. Siapapun, mau ulama, mau syekhoh, mau ustadz ya, mau orang pintar, tetap yang namanya belajar itu pasti capek, pasti letih, pasti ada bosannya. Nah, tapi ketika kita bersiap ya menerima rasa letih, rasa lelah demi menuntut ilmu itu, maka Allah kasih kita keterangan, cahaya ya. Allah kasih kita kemuliaan. Karena memang kata Allah akan bedakan, Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi memang kita udah maklum, orang yang sekolah itu lebih dipandang ya, lebih disegani dibandingkan yang tidak bersekolah. Orang yang berilmu itu lebih disegani dibandingkan orang bodoh. Nah, kok bisa Ustazah? Iya, balasan dari Allah atas letih yang dia lalui, capek yang dia rasakan. Bangun malam, buat PR, nulis, menghafal lagi, tugas lagi, itu kan capek kan? Nah, capek itu nulis bolak-balik. Udah nulis, nanti udah buat tugas panjang lebar, ternyata dikoreksi, disuruh ulang lagi. Udah bagus, disuruh hafal lagi. Udah capek menghafal, dikasih tugas untuk menjawab soal lagi. Nah, Masya Allah, yang namanya belajar itu pasti capek akan, tapi Allah beri balasan yang luar biasa, yakni kemuliaan. Nah, jadi bersabar ya. Lalu in akhadha kullu wahidin minal mal, jika salah satu dari sekelompok itu ya, misalkan perampoknya, yang namanya perampok tuh nggak pernah sendiri ya, jarang, pasti dia beramai-ramai, sekelompok. Nah, jika setiap perampok itu ya mengambil harta, misalkan si perampoknya ada 5 orang, nah setiap 5 orang itu mengambil harta minal mal, in akhadha kullu wahidin minal mal, jika setiap dari mereka mengambil harta qadra ma yuqta'u bi akhdhihi sariq, senilai dengan pencuri yang harus dipotong tangannya. Mengambil harta senilai pencuri yang harus dipotong tangannya. Ada yang ingat berapa nisab pencuri yang boleh dipotong tangannya? Nisab harta 3 dirham ya, 3 dirham atau 1/4 dinar. Nah, kalau yang mereka ambil senilai dengan 3 dirham atau 1/4 dinar, maka hadnya lam yaqtulu, tidak dibunuh.
tidak dibunuh. Terus diapain ustazah? Masya Allah ya, hatnya ini Masya Allah, wal'iyadzubillah. Kuti amin kulli wahidin yaduhul yumna wa rijuluhul yusra. Tidak dipotong, tidak dibunuh, tetapi dipotong. Dipotong tangan kanannya, dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya, ya, bersilang ya. Tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong. Nah, itu hukum hadnya. Kuti ayaduhul yumna wa rijuluhul yusra. Fi maqamin wahid, pada satu waktu ya, pada satu tempat. Enggak boleh minggu ini kaki, minggu depan tangan. Atau jam 2 kaki, jam 5 sore tangan. Enggak boleh. Dia harus fi maqamin wahid, pada satu tempat, pada satu waktu. Kemudian ustazah diapakan lagi? Masya Allah nih, wahusi mata. Arti wahusi mata ini disiram pakai minyak panas. Kaki yang udah dipotong tadi, tangan yang udah dipotong tadi itu bekas lukanya, bekas potongannya itu disiram pakai minyak panas. Dan ini salah satu pengobatan zaman dahulu itu ya, biar darahnya nggak terus mengalir, biar darahnya nggak terus keluar sehingga korban nggak kehabisan darah. Nah, itu disiram pakai minyak panas. Kalau zaman sekarang kan ada obat ya, ada antibiotik, ada perban dan lain sebagainya. Nah, kalau zaman dulu itu kan belum secanggih seperti sekarang ini. Maka dia husimata, ya, husimata. Kemudian apalagi hulliya, dia diasingkan dia, nggak boleh bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Wal'iyadzubillah. Masya Allah ya. Kalau ini diterapkan di dunia saat sekarang ini, hukum had ini, maka niscaya polisi nggak ada kerjaannya ya, Pak. Polisi nggak ada kerjaannya, lapas atau penjara itu kosong ya. Karena apa? Karena takut nih. Sekali berbuat kesalahan, nah, ada hukum hadnya. Yang dicambuk, yang potong tangan. Kalau maksiat biasa dikasih takzir, ya kan? Insya Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka Allah lah yang paling tahu tentang manusianya, tentang alamnya, ya. Lalu kita bilang, ustazah kok zolim kali ustazah, kejam kali ustazah, dipotong tangan kanan, dipotong kaki kiri, lalu disiram lagi pakai minyak panas, kemudian diasingkan lagi. Ya Allah ustazah, jadi kayak mana? Nah, ini karena perasaan kita. Nah, jadi nggak diterapkan, enggan menerapkan hukum Allah, sehingga lihat terjadi kekacauan di mana. Nah, maka kita hilangkan rasa kok kejam kali Islam ini ya ustazah, sadis sekali Islam ini ya ustazah. Kita bantah dengan Allah yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang paling tahu maslahat dan mudarat bagi manusia tersebut. Nah, lanjutnya hari Jumat insya Allah ya, hari Jumat insya Allah kita lanjutkan yang ke-5, apa yang ke-6? Ya, 5. Kalau tadi kan ya, yang ke-6 akan dibahas. Kalau yang nomor 5 tadi, dia mengambil harta yang sesuai dengan nisab pencuri dipotong tangan. Lalu gimana kalau dia mengambil hartanya, merampok hartanya nggak sampai nisab? Nah, seperti itu ya. Insya Allah hari Jumat kita lanjutkan. Yang belum sempurna catatannya silahkan dilengkapi ya, diulang kembali videonya atau lihat catatan teman-temannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yuk Nazihah.